Sidohu dalam Dialog Pastoral, edisi spesial dalam rangka Festival Golokoe Maria Assumpta Nusantara 2026. Sobat Media Komsos, tema kita kali ini cermin dua arah. Catatan belajar dari Terra Madre dari Asia Pasifik. Nah, bicara soal isu pangan, tidak hanya di antara kita, tetapi juga di banyak wilayah dan juga negara. Dan ini merupakan isu global. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu anak muda pegiat pangan dari komunitas Simpul Uma Lestari. Ada Kakak Liris. Halo. Apa kabar, Kak? Baik. Luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Bahagia, harus bahagia. Mantap. Oke, Kak Riris boleh perkenalkan diri dulu dan dari komunitas mana nih, Kak? Dan komunitas ini berkecimpung di mana, Kak? Oke. Salam kenal pasti. Jadi saya Riris. Oke. Biasa dipanggil Riris. Ya, Riris aja. Kalau berbicara tentang komunitas atau aktivitas, kalau aktivitas saya pengacara sih, Kak. Oke. Pengangguran banyak acara. Gitu. Lagi banyak beraktivitas, kalau bekerja lagi banyak ke pulau. Terus kalau berkegiatan juga selain bersama Simpul Uma Lestari tadi yang Kakak notice, kebetulan saya juga sedang running sebuah sekolah film juga, Kakak. Gitu untuk teman-teman di Jalan Berbajo. Nah, kalau bersama teman-teman Simpul, mungkin tentang Simpul dulu tadi ya. Tentang Simpul Uma Lestari. Ngomong-ngomong itu sebenarnya kami itu awalnya terbentuk dari kegiatan bersama teman-teman pamflet dan rombak media di Simpang Belajar ini kegiatannya. Awalnya emang komunitas, Kak. Tapi seiring berjalan waktu, pada akhirnya kita menemukan jalurnya dan kami memilih lebih menggunakan nama Simpul. Gitu. Jadi sebenarnya apa bedanya gitu? Kalau komunitas mungkin ya seperti kita tahu, tapi kalau Simpul itu dia akan lebih fleksibel dengan apa yang kami kerjakan. Ya gitulah kalau pengenalan singkatnya. Jadi ada ya. filosofinya Ada juga dari Simpul ini. Ya betul. Dan Simpul itu kan juga sebenarnya sebuah apa ya? Keterkaitan gitulah, Kak. Gitu. Terikat lah gitu ya. Jadi fokus dari komunitas ini kemana nih, Kak, arahnya? Jadi sebenarnya kalau fokus secara singkatnya ya, Kak, itu kami mencoba bersama teman-teman di dalam Simpul Uma Lestari ini untuk mengabadikan, mengarsipkan, menceritakan kembali pangan lokal, tapi bukan hanya pangannya sebagai objek gitu ya, Kak, gitu. Tapi kita juga bercerita tentang ada hubungan apa sih di balik pangan-pangan ini. Dan karena rata-rata teman-teman di Simpul itu adalah Gensia gitu. Jadi ya kami mencoba dengan alternatif media sosial yang memang hari ini biasa kami gunakan kayak gitu sih, Kak. Jadi kita mengikuti perkembangannya. Iya, betul. Dan kalau Simpul Uma Lestari sendiri, kami ada beberapa kegiatan gitulah, main activity gitu yang biasa kita lakukan. Misalnya kayak kami ada dapur Uma. Jadi dapur Uma tuh sebenarnya kita cooking class, masak-masak, makan-makan, diskusi, ngobrol kayak gitu. Tapi fungsinya adalah kami mau mencoba memperkenalkan dan mengingatkan kembali bahan-bahan lokal atau masakan-masakan yang dulu mungkin orang tua kita masak, kakak kita masak, atau orang yang generasi di atas kami sebelumnya masak, dan coba kita diskusikan kembali masih ada nggak ya makanan ini atau bahan pangan ini yang kayak gitu. Itu sih, Kak. Ada jelajah kebun juga, kita main-main lah ke kebunnya orang gitu. Terus kita kayak umanya tadi ya. Betul, Uma karena dalam bahasa Manggarai kan Uma kebun betul, gitu ya. Gitu. Jadi ya kita harus melihat ada apa sih di kebun kita hari ini kayak gitu. Mungkin seperti itu. Dan seperti yang tadi aku sampaikan di depan tadi ya, tentunya kita mengarsipkan lewat media yang dekat sama kita hari ini gitu. Baik, jadi di sini
historinya, sejarahnya dari Uma Lestari ini ya. Jadi kembali ke kita flashback begitu ya. Jadi jangan pernah melupakan sejarah ya. Betul. Ya. Karena mungkin Karena kita sejarah berawal dari sana ya. Iya, Jadi kita pangan sejarah yang lokal. membawa kita ke sini kan. Betul sekali. Jadi di generasi sekarang ini yang makanannya itu sudah serba instan segala macam. Jadi kita kembali ya, kita flashback kembali ke belakang. Jadi jangan pernah melupakan asalnya kita Betul, ya. betul. Oke, luar biasa juga ya. Menarik nih. Terima kasih. Jadi mungkin dari generasi sekarang kita mencari spot-spot yang bisa dikatakan Instagramable gitu ya. Tapi yang paling menarik kita ke hal yang natural gitu ya, ke Uma atau kebun. Itu rasa kita menyatu dengan alam. Luar biasa sekali Uma Lestari ini ya. Terima kasih. Kapan-kapan kita juga diajak ya. Boleh. Oke. Baik. Nah, apa yang membuat isu pangan lokal ini terasa penting begitu ya? Jadi di era sekarang ini ya, dengan makanan-makanan yang sudah bervariasi, tetapi Uma Lestari mau kembali ke belakang untuk untuk kembali menyegarkan gitu lah ya, atau kembali supaya bisa pangan lokal ini jangan sampai dihilangkan, dilupakan. Kira-kira apa tuh? Oke. Jadi sebenarnya kenapa pada akhirnya isu pangan hari ini terasa penting begitu buat saya maupun juga buat teman-teman di UMA mungkin ya. Itu lebih melihat kalau itu tadi pangan itu tuh sebenarnya mungkin aja sebuah tanda atau jejak gitu Kak, dari sebuah hubungan. Hubungan apa ya, banyak hubungan manusia dan alam mungkin, manusia dan manusia, manusia dan budaya, itu banyak. Karena pada akhirnya mungkin hari ini kita melihat pangan itu ya sudah sebagai makanan apa yang kita santap. Tapi mungkin kalau bisa kita rasakan lagi, mungkin makanan itu tuh sebenarnya sebuah bentuk arsip juga Kakak. Jadi misalnya ketika kita makan ubi misalnya, terus kita ingat lagi rasanya. Oh dulu mungkin keluarga saya suka makan ubi di sini, kayak begitu, ubi rebus. Terus kenapa ya sekarang sudah tidak ada ubi? Nah, hal-hal semacam itu yang kadang sudah banyak terlewat hari ini. Dan bagi saya itu pada akhirnya menjadi penting karena ya mungkin yang perlu kita lihat lagi, pangan dan apa yang tumbuh di sekitarnya itu tuh juga sebenarnya adalah sebuah tanda atau jejak kayak gitu sih. Kalau bisa saya simpulkan di sini mungkin lebih kepada merawat kenangan ya. Benar. Mungkin merawat karena terlalu agak melankolis ya ala Gen Z, tapi memang seperti itu kayaknya ya Kak. Ya, jadi kita bisa membayangkan di suatu momen begitu ya, yang kita sebut tadi merawat kenangan, di mana orang tua kita ataupun keluarga kita lebih kepada generasi sebelumnya ya, yang dimana mereka duduk sore atau pagi itu menikmati kopi, kemudian ada ubinya, seperti itu kan. Jadi itu kembali ke masa-masanya mereka, jadi itu merawat kenangannya mereka dulu kan. Luar biasa ya. Mantap sekali nih. Baik. Berkaitan dengan itu, apakah ada kegiatan yang paling luar biasa yang pernah Kakak Riris ikuti ataupun dari komunitas ini yang mungkin hal yang luar biasa ya, dan mungkin juga akan jadi inspirasi yang baru untuk Kakak Riris bagi komunitas dan juga khususnya generasi-generasi muda yang ada di Labuan Bajo? Oke, kalau berbicara tentang kegiatan atau kesempatan begitu, ada Kak, ada kebetulan satu kesempatan di bulan November tahun lalu, saya berkesempatan mewakili teman-teman dari UMA untuk mengikuti kegiatan namanya Terra Madre Asia Pasifik. Ini adalah satu kesempatan yang menurut saya sepanjang hidup saya sampai hari ini menjadi suatu kesempatan yang sangat menyenangkan ya. Dan kalau bisa diulang terus boleh gitu. Saya jadi penasaran itu apa tuh ya? Ya, jadi Terra Madre ini mungkin singkatnya sebuah perayaan, pertemuan, perkumpulan gitu dari komunitas-komunitas yang menganut atau mungkin ada ya perhatian, menganut, gitu, ada perhatian sama konsep slow food gitu ya Kakak. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau apa itu slow food ya secara simpelnya atau secara yang bisa aku bahasakan gitu. Itu ya adalah perjuangan kita hari ini tentang pangan itu lagi. Kita melihat
bagaimana pangan itu lahir dan membersamai kita sampai hari ini gitu kan. Dan yang aku temukan juga bukan slow food ini bukan berarti meng-against fast food tadi ya Kak, bukan karena namanya berkebalikan begitu. Sebenarnya tidak, tapi pada akhirnya lebih kepada mengingatkan itu lagi sih Kak. Gitu. Berarti di sini bukan hanya kita di Labuan Bajo di daerah, tapi dunia internasional juga memperhatikan hal itu ya. Betul. Berarti di setiap negara juga kan pasti punya pangan lokalnya masing-masing ya. Kok mungkin ketika kakak mengikuti ini sangat luar biasa ya, sangat-sangat menarik. Ini sudah masuk di taraf internasional ya. Cie. Aduh, ya. Jadi mungkin ada di sini kita belajar juga ya Kak ya, di setiap negara itu punya pangan lokal. Kalau kita di Indonesia juga kan hampir semua sama ya, ada ubi, kayak seperti itu, walaupun ada berbagai macam jenisnya ya. Nah, saat kakak mengikuti kegiatan itu, kira-kira pangan lokal mereka yang unik-unik itu apa sih Kak di negara, dan berapa negara yang mengikuti kegiatan ini? Kalau sebenarnya banyak banget, dan kalau kemarin memang fokusnya itu di negara Asia dan Pasifik. Untuk jumlahnya saya kurang tahu ya berapa, tapi ada beberapa kelompok komunitas yang lumayan intens saya bermain dan belajar di sana gitu ya. Kegiatannya selama 5 hari, dan yang paling saya intens itu di teman-teman Slow Food Taitung, komunitas Slow Food Taitung dari Taiwan, terus beberapa komunitas adat dari Filipina sendiri, karena kebetulan kegiatannya di Filipina, di kota Bacolod. Itu ada dari Pasil, komunitas Pasil, terus ada dari Capiz, itu nama-nama daerah di sana. Terus ada beberapa yang sempat main juga itu ke Jepang, ke Korea juga, dan masih banyak lagi sih Kak. Dan beberapa daerah mana ya itu, Timur Tengah mungkin ya, bagian Turki ke sana mungkin. Dan lumayan bukan lumayan, tapi sangat beragam, sangat beragam dengan mungkin tipikal kita biasa makan di Indonesia dengan yang mungkin berbumbu atau ya banyak asin kayak gitu kan. Dan mencoba beberapa makanan di teman-teman komunitas ini juga itu kayak ada ya makanan begini ya. Sampai kadang saya bingung mendeskripsikan gitu kalau ditanya. Iya, kalau ditanya gimana rasanya, kayak nggak tahu, saya bingung. Ini kayaknya rasa yang pertama kali saya rasa deh, saya gitu. Bukan rasa yang pernah ada ya? Bukan. Nah, itu mengenang yang lain ya kalau yang itu. Baik. Jadi di situ letak keunikannya gitu ya. Karena katanya kembali ke alam ya, kembali ke alam. Jadi kita menjaga keasliannya gitu ya. Luar biasa sekali. Berarti di sini banyak hal yang menarik ya Kak ya. Banyak sekali. Lalu bagaimana pengalamannya saat mengikuti Tiara Madre ini Kak? Apakah ada hal-hal yang membuat Kakak tertarik ataupun menginspirasi dari kegiatan ini? Sebenarnya kalau dibilang yang tertarik, menginspirasi, membelajarkan itu super banyak banget Kak. Karena selama 5 hari itu kayak hidup di sesuatu yang benar-benar baru begitu. Buat saya begitu. Karena itu juga pengalaman pertama saya. Tapi kalau misalnya bisa dirangkum semuanya, hal yang paling menyenangkan buat saya pada akhirnya bisa mengikuti dan belajar di sana itu bisa melihat banyak konsep pengarsipan dari komunitas-komunitas yang hadir di sana begitu. Jadi mungkin kalau hari ini kita biasa melihat dengan media digital atau tulisan atau apapun gitu. Nah, di sana itu ternyata banyak hal yang ternyata mungkin aja kita sebenarnya sering lihat atau apa, tapi baru kepikiran gitu, ternyata bisa ya seperti itu. Kayak tadi yang sempat saya notice tentang komunitas dari Taiwan, Taitung itu, mereka itu terlahir dari beberapa komunitas juga gitu. Jadi ada beberapa. Nah, kebetulan waktu sempat main di sana, mereka punya satu bentuk kalender bertani
Dan bentuknya itu bukan angka, bukan seperti kalender pada umumnya begitu ya. Tapi itu dia cuma seperti kayak garis-garis dan bergambar gitu, bergambar. Dan itu menunjukkan bagaimana cara teman-teman di sana kapan waktunya menanam, kapan waktunya memanen atau berternak. Dan fokusnya bukan pada hari atau apa, tapi fokusnya tuh pada kondisi alam gitu Kak. Gitu. Jadi si kalender itu bisa apa bukan membaca atau mencoba untuk melihat kembali, gitu ya. melihat kembali sih Kak. Jadi melihat kembali sekarang alam itu sedang apa dan manusia bisa melakukan apa sih? Dan sesuai itu dengan musimnya gitu ya. Betul. Dan itu menurut saya menarik banget karena kalau di mereka, jadi mereka berusaha untuk memajang itu kalender itu, ukiran itu di rumah masing-masing. Jadi kan mungkin kalau kita yang melihat langsung bertanya, itu apa begitu. Dan menurut saya mungkin juga kalau berkaca ke rumah ke Manggarai Barat ini, mungkin aja sebenarnya pengetahuan itu tuh ada gitu. Tapi ya kita pada akhirnya kita tidak tahu bentuknya ya, atau mungkin generasi saya jadi yang tidak tahu bentuknya begitu. Itu sih Kak yang paling keren. Saya jadi ingat ya di Manggarai juga ada sih sebenarnya itu kalau untuk bisa dikatakan prediksi alam gitu ya. Kalau di Manggarai itu ada kata dureng ya, dan juga satu tuh dureng itu kayak musim hujan. Lalu kalau musim kering itu dinamakan walis ya. Jadi orang tua dulu ketika musim walis atau yang kering, jadi mereka tahu itu yang ditanam itu apa. Jadi disesuaikan. Begitu pula ketika dureng atau musim hujan seperti musim hujan ya, dan mereka kan tanam apa. Nah, itu mereka juga tahu bahwa di bulan-bulan ini itu lagi musim dureng, atau di bulan-bulan itu musim hujan atau walis begitu ya. Walis kering, dureng hujan. Jadi mereka tahu sehingga disesuaikan begitu ya, tanpa dulu kan belum ada BMKG ya. Iya, betul. Jadi mereka sudah tahu ya bulan-bulan tertentu seperti itu. Jadi berarti di sini kita juga bisa mengambil suatu hal yang menarik ya Kakak, bahwa terkadang apa yang menurut kita biasa itu menjadi luar biasa untuk orang lain. Betul. Ya. Jadi dari kita kan itu kan biasa saja ya, tapi orang lain yang kreatif gitu ya. Itu menjadi luar biasa. Betul. Tapi yang saya salut adalah kakaknya itu mau belajar dari hal-hal seperti itu ya. Yang mungkin kita lihat ini hal yang biasa saja ya. Dan kita bisa mengadopsi itu. Betul. Jadi yang lebih luar biasa lagi. Amin. Amin ya. Oke. Tadi Kakak ada sentil ya tentang cara memediakannya begitu ya. Nah Kak, ini dari komunitas Uma Lestari nih, kira-kira bagaimana caranya untuk mengkampanyekan ataupun menginformasikan atau mempromosikan begitu ya komunitas Kakak ataupun program-program yang ada dalam Uma Lestari ini kepada masyarakat luas Labuan Bajo, khususnya untuk orang-orang muda. Kira-kira lewat media apa nih Kak? Jadi kalau yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kita fokusnya sekarang memang media yang dekat sama kita ya, ke generasi kita ya maksudnya. Itu sekarang zaman now ya. Itu kita banyak mengarsipkannya itu atau berceritanya itu lewat media Instagram Uma Lestari. Tapi lebih dari itu juga sebenarnya teman-teman Uma Lestari sendiri itu juga mencoba model-model lain yang sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan gitu. Kayak contohnya kalau kayak saya sendiri mungkin karena setahun belakangan itu saya sedang banyak menulis gitu. Jadi saya mencoba melihat mode pengarsipan itu atau mode bercerita itu lewat tulisan, dan juga karena saya nih suka yang mungkin ya rame-rame begitu ya, rame-rame berwarna. Saya juga sama teman-teman Uma juga sempat bikin majalah gitu, zin gitu, atau jurnal bergambar lah kayak gitulah. Jadi saya penasaran nih seperti apa Kak? Mungkin ada ininya. Bisa ditunjukin nggak ya? Bisa dizoom nggak ya? Nanti bisa dimunculin gitu. Salamin saja ya. Tapi boleh digambarkan, bisa digambarkan seperti apa tuh Jin ini ya? Kalau mungkin selama ini kan yang orang tahu itu lewat Instagram, TikTok dan sebagainya, media sosial yang selama ini banyak orang gunakan ya. Tapi ini menarik ya, menggunakan media Jin tadi itu seperti apa tuh Kak? Jadi kalau Jin sendiri sebenarnya
kalau berbicara tentang teorinya ya itu sebenarnya saya kurang tahu juga karena ya ini berdasarkan kesenangan aja. Tapi kalau apa yang sudah sempat dibuat saya sendiri maupun bersama teman-teman itu fokusnya lebih kepada sebenarnya seperti jurnal gitu Kak, jurnal bergambar. Jadi fungsinya adalah kita mau bercerita dan mengajak orang lain yang membaca itu tuh merasakan juga gitu Kak. Jadi tentunya selain ada gambar, tulisan, di sana juga ada hal-hal yang mungkin bisa mempertebal perasaan yang baca gitu Kak. Menyatu gitu. Jadi ketika misalnya saya bercerita tentang dedaunan gitu, terus ada tempelan daun-daun di situ. Jadi ketika membaca pun orang yang melihat gitu juga bisa merasakan, oh daun ini yang dimaksud, kayak gitu sih Kak. Luar biasa menarik nih ya. Jadi visualnya ini juga ya harus betul karena sesuatu yang membuat kita menarik itu ada banyak hal gitu ya. Salah satunya itu dengan menarik orang itu dengan apa yang kita lihat, selain apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan. Jadi semua paket komplit ya, paket komplit semua dituangkan dalam media Jin itu tadi. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi juga ya, dan mungkin banyak orang yang belum kepikiran ke sana gitu. Jadi mungkin ada seperti karikatur-karikatur gitu ya. Iya, ada gambar-gambar kayak gambarnya gitu. Ya. Tapi ini kalau punya kakak itu lebih ke alam yang nyaktanya gitu ya. Kayak ada daun ataupun bunganya itu ditempelkan di situ. Jadi seperti ini. Sehingga mereka tahu kan. Tapi jangan sampai seperti kayak gajah ya, tidak mungkin kan. Oke, luar biasa nih kakak ya. Baik. Oke, menurut kakak nih, prosesnya ya nih, proses kreatif sampai kakak memilih Jin ini sebagai media itu apa kak? Terinspirasi dari mana nih? Jadi kalau Jin tadi, jurnal tadi yang saya buat selepas kegiatan Terra Madre ya, setelah itu, dan juga catatan, tulisan, sebenarnya bukan tulisan yang serius sih, lebih ke curhat ya. Curhat, menyampaikan perasaan yang versi lain gitu saya alami gitu. Kalau dari dua hal ini, tulisan dan juga jurnal yang pada akhirnya saya buat setelah kegiatan Terra Madre untuk proses kreatifnya sendiri. Jadi kalau jurnal tadi seperti yang sudah disampaikan, yang sudah saya sampaikan. Jadi saya mau membawa perasaan dan pengalaman itu tuh hadir gitu ya. Hadir. Jadi apapun yang saya temui dan lihat di sana itu coba saya bawa pulang juga dengan cara misalnya kalau ada kartu nama, flyer atau bahkan saya dapat stiker atau ada daun yang boleh saya bawa pulang atau apapun itu saya kumpulkan gitu Kak di sana. Saya kumpulkan mungkin lebih percaya sama halnya kayak tadi berbicara kembali lagi ke depan, pangan lokal itu mungkin aja sebuah bentuk pengarsipan. Nah, barang-barang yang saya bawa itu juga mungkin aja bentuk gitu pengarsipan memori gitu ya Kak. Jadi itu untuk proses kreatifnya ketika membuat jurnal itu, jadi ketika di sana saya mengumpulkan dan saya tempelkan dan saya tuliskan kembali ada apa sih di balik barang-barang di dalam jurnal ini. Nah, lalu kalau untuk yang tulisan panjang sebagai judul podcast ini ya, yang itu sebenarnya lebih ke tulisan naratif yang cukup panjang, kalau tidak salah ada 13 bagian ya, saya agak lupa. Tapi sebenarnya itu fokusnya lebih kepada ya curhat aja sih, curhat tentang menceritakan lah pengalaman saya ke sana, apa yang saya temui, dan juga mungkin pada akhirnya harapan yang saya bawa pulang ke sini gitu. Luar biasa ya. Baik, Kak Riris, menurut kakak nih, apa langkah yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk lebih dekat lagi dengan pangan lokal sehingga ada ketertarikan dari anak muda ini berkaitan dengan pangan lokal? Kira-kira apa nih hal tersebut? Kalau langkah kecil ya, sebenarnya kalau saya pribadi memang lebih suka di langkah-langkah kecil itu ya. Karena mungkin hari ini pada akhirnya kita sering
terdoktrin atau apa itu kayak kita harus merubah dunia, Ya, kita harus oke. langsung Yang wow bergerak, gitu. langsung wow. Sedangkan kalau menurut saya mungkin kayaknya langkah kecil tuh lebih panjang gitu, lebih Oke. panjang dampaknya. Dan apa yang bisa dibuat kita mungkin lebih ke mengingat dan merasakan kembali sih Kak. Jadi ya kayak tadi harapan gitu, harapan Lestari juga gitu. Jadi ketika mungkin teman-teman lihat piringnya yang mau dimakan tuh tiba-tiba ada perasaan untuk mengingat, oh misalnya sayur ini tuh begini-begini, atau dulu saya suka makan ini sama siapa gitu. Itu menurut saya akan lebih panjang, karena pada akhirnya ketika kita mengingat dan merasakan tuh kita jadi punya rasa yang dalam untuk memiliki sesuatu gitu lah Kak. Jadi ya mungkin itu, kita coba dulu mengingat dulu, jangan buru-buru langsung habis makanannya atau apa gitu sih. Jadi bisa mengingat kembali itu, kemudian kita juga memulai dari diri kita sendiri juga mungkin ya, dengan mengonsumsi pangan itu tadi. Iya, betul. Dan selain itu juga ya menceritakan kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman, bisa lah ya Iya, disampaikan. benar. Oke, baik. Selanjutnya Kakak, jika pendengar hanya mengingat satu hal nih dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa pesan yang akan Kakak sampaikan? Oke. Pesan ini saya sebenarnya saya bingung kalau mau ngomongin pesan ya, seperti petua. Agak takut. Apa ya? Oke. Tapi kalau misalnya cuma dari beberapa kalimat saja yang mungkin bisa teman-teman ingat dari obrolan yang cukup panjang hari ini itu, saya pengen teman-teman bisa mengingat dan merasakan kembali sih apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita makan, ada hubungan apa sih dari hal-hal yang hari ini tuh dekat sama kita gitu. Apalagi khususnya pangan lokal. Menurut saya ya kita tidak harus langsung tahu pangan lokal itu apa, bentuknya apa saja, tapi dengan kita mengingat kembali apa yang kita makan, kita berhenti sejenak ketika kita makan dan mencoba mengingat-ingat ini asalnya dari mana, itu juga adalah sebuah langkah yang mungkin bisa lebih lama untuk kita buat gitu, karena saya menyadari barangkali yang sering kita lupakan itu adalah awal dari segala sesuatu kan. Oke, Gitu. wow, luar biasa. Ini kata penulisnya jadi puitis ya. Oke, baik, ini sangat luar biasa pesan untuk orang muda ya, Kakak Riris ya. Jadi kalau kita kembali ke alam dan juga bukan hanya soal kembali ke alam saja, tetapi kita juga merasakan apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, dan jangan pernah melupakan kenangan tersebut. Jadi mari kita merawat kenangan bersama orang-orang terdekat kita, dalam hal ini lebih khusus ya, kepada pangan lokal yang ada di sekitar kita. Luar biasa Kakak Riris. Baik, Sobat Media Komsos, demikian dialog pastoral kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, semoga bisa menginspirasi untuk generasi muda yang ada di luar sana. Saya Asti pamit, dan juga Kakak Riris say hello dulu. Sampai jumpa di edisi pastoral berikutnya.